Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sulharna. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Fajar, Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Sipil, yaitu mata kuliah Komputerisasi Grafis Menggambar Bangunan Sipil. Mata kuliah ini yang saya ajarkan di semester 1 dengan bobot 3 SKS teori dan praktek. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah untuk program studi pengetahuan tentang gambar manual dan komputerisasi untuk perencanaan konstruksi bangunan sipil. Untuk mahasiswa akan dapat menjelaskan maupun berkomunikasi secara visual. Mahasiswa mampu membuat gambar kerja, gambar struktural, arsitektural, mekanikal, elektrikal, dan utilitas untuk bangunan. Adapun deskripsi mata kuliah komputerisasi grafis menggambar bangunan sipil adalah akan mengajarkan kepada mahasiswa tentang peralatan dan wadah gambar manual dan komputerisasi, elemen dan notasi gambar kerja, gambar proyeksi dan potongan, gambar-gambar konstruksi bangunan sipil, gambar-gambar arsitektural, gambar-gambar mekanikal elektrikal, dan gambar-gambar utilitas bangunan. Materi ajar pada mata kuliah ini adalah 1. Peralatan wadah dan membuat gambar kerja. Kemudian yang kedua adalah elemen dan notasi gambar kerja. Yang ketiga adalah metode proyeksi ortogonal dan potongan. Yang keempat adalah struktur kayu, beton, dan baja. Yang kelima, dena dan potongan, rencana tampak, dinding, batu bata. Yang keenam adalah pondasi, kolom dan balok kuda-kuda, plat lantai. Yang ketujuh, perpipaan alat dan wadah dan instalasi. Yang kedelapan, tangki, septik, dan drainase. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah ceramah, diskusi, pemberian tugas individu maupun kelompok. Dan media pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu PowerPoint, media gambar, serta komputer. Dalam hal ini menggunakan aplikasi AutoCAD. Adapun item penilaian yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, kehadiran. Yang kedua, sikap atau perilaku. Yang ketiga, aktivitas tugas. Yang keempat, UTS. Dan yang kelima adalah UAS. Adapun bobot penilaian untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, kehadiran dengan bobot 10% dengan syarat kehadiran adalah 85% terpenuhi. Yang kedua, sikap perilaku sebesar 10%. Yang ketiga, aktivitas tugas sebesar 40%. Yang keempat, UTS dengan bobot 20%. Yang kelima, UAS dengan bobot 20%. Itulah deskripsi mata kuliah komputer grafis menggambar bangunan sipil yang saya ampu pada program studi Teknik Sipil Universitas Fajar. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, para mahasiswa, minggu ini, hari ini kita masuk pada pertemuan kedua untuk mata kuliah komputerisasi grafis menggambar bangunan sipil. Hari ini kita akan
mempelajari tentang elemen dan notasi gambar kerja, di mana pada elemen dan notasi gambar kerja ini kita harus mempelajari tentang aplikasi garis, simbol, arsiran, pendimensian, skala, dan karakter tulis. Nah, kita masuk ke aplikasi garis. Nah, di dalam mempelajari aplikasi garis, seperti sebelumnya bahwa pada pertemuan yang lalu kita harus mengetahui apa fungsi daripada masing-masing garis. Ya. Untuk yang pertama di sini ada garis lurus tebal. Garis lurus tebal ini kapan digunakan? Ketika kita membuat garis nyata dan garis tepi. Yang manakah itu? Misalnya kita menggambar sebuah benda ya. Ini sebuah benda. Penampang dari sebuah benda. Ini adalah garis nyata karena bendanya, gambar bendanya. Kemudian garis tepi. Jika kita menggambar, tentu kita menyewa ada gambar, yaitu kertas gambar. Nah, di kertas gambar itu kita akan membuat garis tepi. Nah, itu yang dimaksud. Misalnya ini adalah kertas gambar. Kita membuat garis tepi. Nah, ini dikatakan termasuk jenisnya adalah garis nyata. Oke? Selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya adalah garis lurus tipis. Garis lurus tipis ini biasanya digunakan sebagai garis bantu, garis arsir, garis ukuran, garis sumbu. Kemudian ada garis putus-putus, garis bentuknya tak terhalang. Kemudian ada garis strip, titik, strip, untuk digunakan sebagai garis sumbu bentuk, garis simetri bentuk, garis batas potongan. Kemudian ada garis strip, titik, strip, untuk garis batas posisi. Nah, mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Ya, di sana itu ada penjelasan tentang garis strip, titik, strip. Jadi saya mau tanya disebut apa yang dimaksud dengan garis batas persil? Garis batas persil. Yep. Baik, garis batas persil. Biasanya istilah persil itu digunakan di kawasannya area batas-batas tanah. Itu yang dikatakan. Jadi garis batas persil digunakan untuk menggambar garis batas tanah. Ya, misalnya seperti ini. Ini adalah tanah ya, tanah milik. Ini milik kita, misalnya. Ini milik kita. Ya. Kemudian ada lagi, misalnya seperti ini saja ya. Ini yang terlalu besar, jadi kita batasi di sini. Ini adalah milik kita. Ini adalah milik orang lain. Nah, kalau di atas gambar ini harus diberikan tanda. Itulah gunanya kita mempelajari menggambar secara teknik untuk membedakan, untuk mampu membaca apa-apa yang tertera di dalam gambar. Nah, seperti itu. Sekarang ini untuk mengetahui supaya orang dapat memahami apa maksud daripada di mana batas tanah kita. Nah, kita akan membuat garis batas persil di sini. Garis titik-titik, titik-titik, garis titik-titik. Seperti ini ya. Apa lewat? Seperti itu.
Baik, ada lagi? Oke. Saudara kita lanjut ya. Jadi sudah mengerti ya, Pak ya? Oke. Selanjutnya kita ini sama saja ya. Yang tadi cuma di sini ada dilengkapi dengan ukuran ya. Ini garis strip ini di sini lengkap dengan tebal daripada garis yang dimaksud tadi di atas ya. Ini bisa dibaca dan dipelajari. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke simbol dan arsiran. Di dalam menyajikan gambar konstruksi itu diperlukan instruksi yang jelas. Jadi semua orang teknik harus bisa punya persepsi yang sama tentang simbol-simbol, terutama di bidang teknik sipil ya, konstruksi itu punya arti yang sama, pengertian yang sama tentang simbol-simbol yang ada. Jadi harus dipahami ya. Maka diperkenalkanlah sistem simbol untuk memperlancar petunjuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, misalnya ini ada di sini, misalnya ini ada batu bata, ini pasir. Nah, ini saya gambarnya ini bisa. Ini titik-titik ya. Arsirannya ini simbol itu titik-titik ya. Nah, kemudian ini adalah batu kali, ini adalah beton bertulang. Nah, ini kalau pasir itu begini gambarnya. Ini kalau misalnya simbol ini titik-titik karena di situ kurang jelas, makanya ini adalah simbol daripada pasir. Kadang-kadang juga ini harus ya, ini pasir. Kalau misalnya batu kali itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke ini lagi. Ini masih simbol. Jadi ada permukaan air. Permukaan air, ini permukaan air sebelum begini. Kalau ada tanda seperti ini itu artinya permukaan air ya. Yang salah. Ini sudah satu persepsi. Setiap orang sipil, mahasiswa sipil khususnya, karena kalau istilah simbol air itu adanya di sini ya. Ini permukaan air, kemudian ini permukaan batu bercak, kemudian batu kali, pasir, berarti sudah ada dibilang tadi ya seperti ini ya. Berikutnya seperti ini. Nanti ini harus Anda pahami semua dan dihafal ya. Selanjutnya kita masuk ke ukuran dan pendimensian. Nah, di sini ada garis ukur, harus ditarik tipis dan tidak boleh putus-putus. Nah ini bisa dibaca, kemudian nanti kita kasih contoh. Nah ini garis ukuran harus ditarik tipis dan tidak boleh berputus-putus. Tebalnya 0,1. Digambar di luar bendanya. Ujungnya diberi tanda garis miring, tanda panah atau belakang. Jadi ada macam-macamnya. Contoh misalnya angka tidak boleh terlalu kecil. Ukuran yang disajikan horizontal, dituliskan di atas garis dan di atas angka sejajar. Contoh ada di sini. Ini tidak jelas ya. Jadi itu berikan contoh di sini. Misalnya ini. Ini ini harus di luar garis ya. Menulisnya harus di luar garis ya. Tipis dan tidak boleh terputus. Kita buat saja. Ini luar garis. Bisa dibuat miring,
bisa juga bulatan-bulatan. Nah, baru kita kemudian kita menulis nilainya, misalnya 4 meter, seperti itu. Seperti juga di sini. Cara menuliskannya itu seperti itu. Cara menuliskan itu dengan itu, kalau misalnya kalau menulis di sebelah kanan harus ke kanan. Misalnya ini 4, misalnya 2,5. Nah, kalau di sini harus seperti ini. Misalnya ini 3 ya. 3, misalnya ini harus menjadi seperti itu. Ingat posisi angkanya kemudian ini misalnya ini 600 ya. Meter. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke skala. Jadi skala merupakan perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Jadi perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya dua. Jarak yang sebenarnya. Apapun gambar itu, gambar rumah. Di sini 1 meter, di sini 1 senti, 2 berapa? Nah, seperti itu. Jadi skala sebenarnya ukuran pada gambar juga itu ukuran sebenarnya. Penggunaan skala harus dengan angka yang mudah. Contoh, gambar nilai 1:1. 1:5, 1:10. Untuk gambar potongan dan denah 1:50, 1:200, 1:100. Itu ada yang mau ditanyakan di masalah skala ini? Ada yang berhubungan skala? Kalau memang, ya. Ya. Kalau begitu saya bertanya, sudah mengerti kan? Kalau saya mengatakan ini apa maksudnya? Ini kalau misalnya ibu mengukur di sini dengan senti, ternyata di sini adalah ibu mengukur dengan mistar. Di sini ada 8 senti. Kemudian ini skalanya satu banding atau ini, misalnya ini ibu ukur di sini 6 senti ya. Itu kalau di lapangan dengan skala 1 100, itu di lapangan berapa? Meter. Ya? Berapa? 6 meter. 6 meter.
Di sini tadi 6 cm ya? Iya. Ya. Meter. Skala 1/100. Ya. Kenapa? Karena 1/100 artinya 1 cm digambar sama dengan 100 di 100 apa? 100 cm. Jadi 1 cm 1/100 artinya 1 cm digambar itu sama dengan 100 cm di lapangan. Artinya 1 cm itu sama dengan 1 meter. Ya, seperti itu. Oke. Nah, gambar-gambar detail. Contoh gambar detail. Kalau gambar detail kita harus menggunakan skala 1/1. Kenapa ada 1/1, ada 1/5, ada 1/10? Kalau 1/1 biasanya yang kita mau gambar itu agak ini ya, agak kecil. Jadi berapapun misalnya saya mau menggambar sebuah handphone, ya karena gambarnya kecil ya saya ukur saja seperti ukuran handphonenya. Handphone mungkin kira-kira ini mungkin ini 7 cm ya, dengan 15, 13 kurang lebih seperti itu. Jadi gambar saja. Kalau ukurannya ini apa namanya memungkinkan untuk ya, tidak perlu pakai skala 1/100 kan tidak tergambar. Jadi kita menggunakan 1/1. Misalnya kalau di bangunan apa ya kira-kira ini misalnya pipa ya, pipa ini, pipa PVC untuk instalasi air bersih. Nah, ini kita bisa menggunakan 1/1. Nah, kemudian ada 1/5 yang lebih kecil lagi, lebih kecil dari itu kita bisa bergeser skala 1/5. Jadi tergantung. Biasanya pada sambungan-sambungan kayu, ya 1/5. Nah, itu gambar-gambar detail. Jadi gambar detail itu untuk menampakkan hal yang tersembunyi, yang kecil, yang susah diperlihatkan. Kemudian gambar potongan dan denah biasanya dengan skala 1/50, 1/200 atau 1/100. 1/100 itu standar, misalnya rumah sederhana, ya, rumah-rumah di perumahan, ya. 1/200 buat bangunan-bangunan yang saya gedung, misalnya ini seperti gedung yang ini Pak, ya. Nah itu bisa dengan 1/200 karena kalau di kertas gambar atau di print A3 itu sudah agak besar karena bangunannya besar. Jadi kita pakai skala 1/200. 1/50 kalau misalnya dia agak kecil. Jadi kemudian kalau kita menggunakan skala dan yang skala 1/200 atau 1/100 karena dia tidak terlihat ya, kurang terlihat. Kemudian gambar situasi. Nah ini 1/500, 1/1000, 1/5000 biasanya ini peta situasi. Misalnya peta situasi kelurahan di Kota Makassar, peta situasi kompleks kampus Universitas Padjat, itu bisa dengan skala 1/500. Kalau 1/5000 biasanya kecamatan di Makassar ya, kecamatan atau Kota Makassar.
gambar untuk kanvas, situasi untuk kanvas. Seperti itu. Huruf dan angka teknik. Huruf dan angka teknik di dalam menggambar bangunan sipil harus ada keseragaman bentuk huruf. Jadi harus huruf besar cetak. Huruf besar cetak. Sederhana. Bukan huruf biasa ya, tidak boleh macam-macam. Jadi sederhana, tidak tebal, tanpa tambahan variasi apapun. Misalnya mau menuliskan, kita menulis banyak gambar, kita menulis gambar, jangan menulis gambar. Lalu saya, jadi harus gambar, cetak besar, biasa saja. Jadi kata gambar kita tulisnya seperti itu, tapi tentunya lebih rapi ya. Seorang mahasiswa teknik harus terbiasa dengan menggambar walaupun dengan tangan langsung, tapi harus perlahan-lahan dan terbiasa dengan rapi ya. Walaupun tidak pakai instan, jadi harus terbiasa rapi ya. Selalu terlatih dengan huruf besar cetak, sederhana, tidak pakai variasi, tidak seperti ini ya, misalnya tidak seperti itu ya. Oke. Kemudian tidak boleh menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi harus bahasanya sama semua. Itu sudah standar penentuan ya. Semua pekerja yang terlibat dalam konstruksi semua harus mampu membaca ya, dengan keterangan-keterangan di dalam gambar. Karakteristik setiap huruf hendaknya dipelajari dengan teliti dan dikuasai dalam praktek. Kita harus terbiasa ya. Jadi tulisan seorang mahasiswa teknik itu biasanya itu berbeda. Jadi aneh kalau misalnya mahasiswa tiba-tiba disuruh membuat sketsa, ya, disuruh membuat sketsa, tapi orang bisa menilai bahwa tarikan garis dari seorang mahasiswa teknik itu akan berbeda dengan mahasiswa yang bukan teknik, karena sudah terbiasa dengan keterangan-keterangan gambar, karena dilatih untuk selalu memberikan keterangan huruf dan angka teknik di dalam gambar ya. Nah, di sini ada contoh, ini itu adopsi dari buku teknik menggambar teknik, buku sayuran ya, ini terjemahan. Ini adalah huruf besar miring. Nah ini syaratnya ini. Ini dia dipakai ada grid-gridnya supaya tepat. Ada grid dan ada caranya. Jadi cara menarik garis juga itu. Ini satu di sini, ya. Nah, ini huruf I ya. Dari ini kalau di zoom ini akan ini. Ada arah panahnya dari sini ke sini. Begitu terkaturnya, begitu persyaratan itu diterapkan ke menggambar teknik ya. Kemudian ini juga. Nah, di sini jadi ini menggambar teknik. Jadi ada arahnya. Jadi ini kalau dilihat ini tentara, di mana mulai ini baru ke sini. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Jadi arah itu sudah demikian dijelaskan. Jadi kita nggak boleh buat sembarangan. Jadi itu harus dilatih. Ya. Seperti kalau kita menggambar O, kan kalau O itu orang biasa begini saja, ya. O begini. Padahal O itu harus begini, kemudian begini. Nah itu gambar teknik, ya.
Itu aturan teknik. Nah, ini untuk miring ya. Kemudian ini duduk tegak ya, duduk besar tegak. Ini duduk besar, ini tadi duduk besar tegak. Kemudian ini angka ya, huruf angka sama ya, sama ada juga sama tata caranya. Kemudian cara menarik garisnya ada hurufnya juga ya. Ini juga. Nah ini kalau kita menggambar ini boleh kita memberikan ketebalan ya. Kalau kita mau di dalam tugasnya nanti ini akan diberikan tugas ya. Jadi menggambar huruf dan angka teknik itu nanti ada tugasnya. Jadi untuk mata kuliah untuk pertemuan hari ini itu untuk apa namanya simbol dan arsiran ini, elemen dan lokasi gambar ini untuk ada tugasnya ya. Jadi tugasnya adalah menggambar simbol. Jadi menggambar ulang kembali daripada simbol, kemudian arsiran itu nanti ada tugasnya ya, supaya terlatih dan tangannya lentur dan terlatih untuk nanti menggambar. Nah ini kan baru 2 minggu kita belajar. Jadi nanti juga ada prakteknya di dengan komputerisasi. Kita masuk di lab komputer, kita menggambar dengan aplikasi AutoCAD. Ya. Ini kita bisa terapkan. Jadi AutoCAD itu nanti untuk mempercepat. Jadi CAD adalah untuk mempercepat menggambar. Jadi pada pertemuan kedua ini, elemen dan notasi gambar yang terdiri dari aplikasi garis, simbol, arsiran, pendimensian, skala, karakter huruf itu sampai di sini. Nanti kita bertemu di depan untuk materi yang begitu. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Komputerisasi Grafis Menggambar Bangunan Sipil Universitas Fajar. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan mampu menginspirasi kita semua. Akhir kata, izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa di kesempatan lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.